Hai semuanya, balik lagi sama Jalan Sarjana. Dulu, tempat kejadian perkara itu tersembunyi di gang gelap, di rumah kosong, ataupun di tengah hutan. Tapi sekarang, TKP bisa ada di mana aja, bahkan di layar handphone yang sedang kamu pegang. Dan belakangan ini muncul sebuah pola baru yang sangat mengerikan, yaitu kejahatan fatal yang sengaja atau tidak sengaja disiarkan langsung ke seluruh dunia lewat platform yang kita gunakan untuk hiburan. Dan di video ini kita akan menginvestigasi beberapa kasus yang paling terkenal. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Salwan Momika. Gara-gara aksi kontroversialnya di Swedia, yaitu membakar Al-Quran di publik, nama Salwan Momika pun langsung terkenal. Namun di satu sisi, banyak umat muslim dari seluruh dunia yang jelas pada langsung marah-marah ya. Kebayang gak sih betapa emosinya orang-orang? Jadi, Momika sendiri adalah warga Irak yang lagi ngungsi ke Swedia. Setelah melakukan aksinya, pemerintah Swedia pun jadi ikut pusing gara-gara keamanan nasional itu langsung terancam. Anehnya, walaupun dihujat sana-sini, tapi Momika gak ada kapok-kapoknya sama sekali. Dia masih terus muncul di media sosial, jadi aktivis, dan suka ikut demo juga. Sayangnya, di tanggal 30 Januari kemarin, nyawa pria yang baru berusia 38 tahun ini ditemukan tewas gara-gara ditembak orang misterius yang masuk ke rumahnya lewat atap waktu dia tuh lagi live TikTok. Di momen itu, semua penonton melihat dirinya jatuh bersimpah darah. Reaksinya sendiri langsung kecampur ya, ada yang sedih, ada yang marah, dan ada yang merasa dia tuh pantas dapat perlakuan kayak begitu karena dari dulu suka nyari masalah. Apalagi penembakan ini terjadi juga sebelum putusan pengadilan keluar tentang kasus pembakaran Al-Qurannya, dan setelah meninggal, pengadilan Stockholm mutusin untuk tidak melanjutkan kasusnya. Makanya orang-orang yang kesel masih marah banget karena belum jelas hasil putusannya apa ya. Gabriel Jesus. Video live TikTok yang gak terlihat HD ini emang bukan berniat untuk bikin kalian kagum sama isi kontennya sih. Melainkan Gabriel Jesus adalah seorang influencer dari Venezuela yang ceritanya lagi minta tolong ke followersnya karena ada segerombolan orang bertopeng dan juga berencana yang datang ke rumahnya untuk membunuh dia dan juga keluarganya. Jadi buat kalian yang gak tahu, Gabriel itu bukan tiktokers yang suka joget-joget ataupun mereview makanan ya. Konten dia itu justru sangat sensitif, yang lebih tepatnya membahas korupsi para polisi di Venezuela. Nah, sebagai orang yang tinggal di kota Maracay, di mana Amerika sendiri aja udah melabeli kota itu sebagai kota yang penuh sama organisasi teroris, ya konten kayak gitu sebenarnya tergolong berbahaya banget. Apalagi seperti yang kita tahu kalau berani nyinggung aparat, resikonya tuh gede banget ya. Kali ini sayangnya pemegang kamera tuh nggak selamat, karena walaupun udah divideoin secara live di TikTok, tapi ibu Gabriel tetap ketembak di bagian perut dan bahkan nyawa Gabriel sendiri pun hilang di hari itu juga. Hampir 200 orang yang lagi nonton live-nya pada saat itu baru aja jadi saksi pembunuhan salah satu suara paling berani di internet Venezuela. Nah, respons pemerintah tuh gimana? Ya, bisa ditebak, Jaksa Agung bilang akan ada investigasi, tapi nggak ada yang percaya. Gabriel tuh udah sering bilang orang yang pengen dia meninggal tuh bukan cuma pakai topeng, tapi juga pakai lencana. Ya, setelah kematiannya, akun yang sekarang punya lebih dari 120.000 followers berubah menjadi kuil digital. Kolom komentarnya penuh dengan kemarahan dan pertanyaan. Siapa yang mengirim pembunuh itu? Geng kah? Polisi kah? Atau memang gak ada bedanya di antara mereka semua? Dan sampai hari ini belum ada satupun orang yang berujung ditangkap. Jabari Johnson. Kalian kira eksekusi depan muka gitu cuma ada di zaman kerajaan dulu? Salah ya, eksekusi di depan muka dan di depan kamera juga masih ada di zaman sekarang. Hal ini dirasain langsung sama influencer asal Jamaika yaitu Jabari Johnson yang sehari-harinya dikenal sebagai influencer lucu, penyuka seni, dan anak dari penyanyi reggae terkenal yaitu Jam Mason yang malah berujung ditembak sama pria berhoodie hitam dari belakang. Jadi begini ceritanya, bener-bener gak ada yang nyangka deh kalau di tanggal 28 April kemarin, Jabari yang dikenal dengan panggilan Babaskeng langsung kehilangan nyawanya dengan ditembak sebanyak 15 kali saat dia lagi live TikTok.
Gila ya, ditembak sekali aja kemungkinan besar nggak selamat. Apalagi ditembak sampai 15 kali coba. Bener-bener yang nembak sih punya dendam kesumat ya teman-teman. Buat para fansnya yang lagi nonton, kejadian itu bukan cuma bikin mereka sebagai penonton, melainkan sebagai saksi langsung dari kejadian tragis ini. Anehnya, walaupun polisi langsung ngeinvestigasi, tapi nggak berujung ada penangkapan, nggak ada pengumuman tersangka, dan nggak ada kabar apa-apa. Seakan-akan kematian Jabar itu nggak penting ya. Walaupun menangkap pelakunya emang nggak akan bikin Baba hidup lagi, tapi seenggaknya keluarga yang ditinggalin bisa dapat keadilan lah ya seharusnya. Keanu Watson, Popsi Watson. Niatnya keluar rumah untuk jalan-jalan sambil nge-live TikTok bareng temennya, ternyata malah berujung tragis karena Keanu Watson ini ditembak oleh preman yang punya senjata di dekat situ. Bener-bener gak ada yang nyangka kan? Masalahnya yang bikin lebih tragis, mahasiswa 23 tahun dari Jamaica ini lagi jalan-jalan di luar rumah setelah disuruh ibunya mencari udara segar. Tapi takdir berkata lain. Bayangin perasaan bersalah dan juga trauma yang harus ditanggung ibunya seumur hidup coba. Bahkan yang bikin lebih nyeseknya lagi, ini semua terjadi setelah sehari sebelumnya Keanu dapat surat dari University of the West Indies yang bilang kalau dia tuh lulus kuliah dari jurusan hubungan internasional dan juga psikologi. Akhirnya aku selesai kuliah, aku bisa tenang. Gila, dengerin kata-kata itu sekarang rasanya kayak sebuah firasat yang bikin merinding ya. Seolah-olah dia tahu gitu bebannya udah terangkat dan dia tuh udah siap untuk pergi. Yang jelas harusnya gak ada remaja berusia 23 tahun yang pantas mati ditembak seenaknya seperti itu sih. Xavier Nia Gang Fogah. Di dunia TikTok, adu mulut atau clash antara kreator tuh udah biasa kan ya? Saling ejek, saling tantang, yang biasanya cuma buat konten dan juga hiburan semata. Tapi gimana jadinya kalau bualan di siaran langsung itu tiba-tiba berubah jadi kenyataan yang mematikan? Dan lagi-lagi ada remaja berusia 23 tahun yang jadi korban pembunuhan waktu lagi live TikTok di Jamaica ya teman-teman. Namanya adalah Xavier Nia Gang Fogah yang biasa dipanggil Nia Gang. Sebagai orang Indo, mungkin kita nggak tahu siapa ya dia. Tapi di Jamaica, Nia ini lumayan aktif di media sosial, dimana meskipun gak seterkenal itu, tapi dia tuh punya followers yang cukup loyal. Makanya dia sama temennya tuh suka nge-live, ngobrol ngalor ngidul sama para penonton deh. Sayangnya live TikTok di bulan Desember 2024 malah berujung tragis, karena waktu Nia duduk live santai seperti biasa, wah terdengar bunyi suara tembakan. Talk. Only a doctor can pronounce a man dead. All if you're 14 and you look for the because you was big man, you can get gunshot. Well, all you, me not care if you are 9. Gunshot in your blood. Let's go. Sound like a waste man. I stop like my fool come from, you know, lie. No. Not deal with country badness. Me live close to you, mother. See? You now run the file. And you say you a killer. Never tell her that. Oh my, any live them, mom. I wonder if she can hear me. I wonder if she turn up. Any live. None of them can call them say the live still on. Turn it off or nobody close there. I'm not crying, Dan walaupun kameranya masih nyala, tapi Nia beserta temennya tuh kena tembak di bagian kepala dan juga badannya. Gila ya, orang yang niatnya pengen ngobrol malah berujung trauma karena dibuat shock sama tontonan live action horror begini coba. Spekulasi jelas langsung menyebar. Apakah ini karena iri hati atau karena berantem gara-gara hal di online?
Dari situ, polisi Jamaika sebenarnya langsung turun tangan untuk menyelidiki kasusnya. Satu nama yang muncul, yaitu Romain Thompson. Dia ini seorang buronan yang juga dicari karena kasus pembunuhan polisi. Thompson juga akhirnya tewas dalam baku tembak dengan polisi dan dia disebut-sebut sebagai pelaku penembakan Nia. Kasus ini pun sampai sempat terdengar ke dunia Hollywood, di mana penyanyi Nicki Minaj pun ikut berduka serta ngasih donasi untuk orang tuanya Nia. Tapi nggak sedikit juga orang yang nyinyir dan juga menuduh hal ini adalah karma dari sang influencer yang terlalu berlebihan ngasih informasi pribadinya ke penonton. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.